Qin Chen membawa Penatua Gusu menjauh dari formasi besar dan dengan cepat bersembunyi di sudut Gunung Huoshan. Seluruh prosesnya diam-diam dan tidak ada yang memperhatikan. Dan tidak lama setelah Qin Chen meninggalkan ruang tersembunyi ini bersama Penatua Gusu, sosok diam-diam muncul di luar ruang ini. Sosok ini licik, mengenakan jubah hitam, dan tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali identitas orang ini, dan dia adalah Tianxing yang lebih tua. Penatua Tianxing dengan hati-hati mulai mendorong pembentukan blokade ruang ini, memecahkannya sedikit, dan dengan sangat hati-hati. Namun saat dia mendongak, seluruh tubuhnya langsung kaget, dan keringat dingin keluar. Penatua Gusu menghilang secara tak terduga. Tidak, apakah itu jebakan? Pikir Penatua Tianxing buru-buru mundur, tetapi sampai dia keluar dari ruang tertutup ini, tidak ada yang mengambil tindakan apapun. Penatua Tianxing tiba-tiba berpikir bahwa formasi ini tampaknya memiliki jejak kerusakan, tampaknya seseorang pernah ke sini sebelumnya. Tepat ketika dia bingung, tiba-tiba, teriakan tajam datang dari kejauhan, dan aliran cahaya dengan cepat terbang ke sini. Penatua Tianxing berubah warna, mengguncang sosoknya dengan tergesa-gesa, dan menghilang. Di sisi lain, Qin Chen mengintai di tempat tersembunyi di tepi camp bersama Penatua Gusu. Melihat ke atas, seluruh camp Tiangong diblokir oleh formasi besar Tiangong yang mengerikan, mengalir dengan pita yang mengerikan. Pita ini berubah menjadi kanopi, menutupi seluruh camp besar. Begitu ada yang bersentuhan dengan kanopi ini, sudah pasti akan ditemukan oleh Tetua Yehe dan orang kuat lainnya. Formasi api penggabungan elemen bumi, Tetua Yehe ini benar-benar penuh kebencian. Dia benar-benar mendesak semua formasi pekerjaan surgawi tingkat atas. Hanya manik-manik elemen tanah yang memegang inti kontrol formasi besar yang dapat masuk dan keluar secara diam-diam. Formasi besar, jika tidak, saya khawatir Yang Mulia Bumi Puncak tidak akan dapat melarikan diri dengan tenang. Kata Tetua Gusu diam-diam berkata, ekspresinya jelek. Jangan khawatir, karena aku akan menyelamatkanmu. Secara alami aku bisa membawamu keluar dari sini. Kata Qin Chen sambil mencibir. Oh, metode apa? Penatua Gusu menoleh. Kamu tidak perlu tahu itu. Kata Qin Chen membawa Penatua Gusu ke depan formasi besar, tangan kanannya tiba-tiba mengisi formasi besar di depannya, dan dia melihat riak tak terlihat, yang mulai secara bertahap menembus ke dalam formasi besar, dan kemudian dengan cepat menghancurkan bagian depan. Saat berikutnya, sebuah lubang perlahan muncul di depan Penatua Gusu dan Qin Chen di bawah pembagian gelombang tak terlihat ini. Wajah Penatua Gusu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Kapan pencapaian Tetua Tianxing dalam teknik formasi begitu dalam hari ini? Teknik semacam ini mungkin lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Penatua Tianxing, apa yang Anda sembunyikan sangat dalam. Tetua Gusu berkata dengan murung. Diam, jawab Qin Chen mendengus dingin. Jika bukan karena kamu terjebak, bagaimana aku bisa mengungkapkan begitu banyak? Anda hampir membuat pengaturan orang dewasa gagal. Jika bukan karena takut seseorang dari markas akan bertanya tentang rahasia Anda akan tewas. Kata Qin Chen. Jangan khawatir, satu orang melakukan tugasnya, meskipun saya tidak tahu wakil master mana yang berada di atas Anda, tetapi karena Anda dan saya sama-sama mengintai pekerjaan surgawi, saya telah mengharapkan hari ini sejak lama. Jika saya tertangkap, tidak mungkin saya memperlihatkan bekingan saya. Kata Penatua Gusu dengan dingin mendengus, kamu dan aku tidak punya waktu untuk mengungkapkannya, aku takut jiwa telah hancur. Ucap Guksu Disun, wakil kepala, gumam Qin Chen terkejut. Dalam Tianzuo, pendirinya adalah Shen Gong Tianzun, dia adalah penguasa aula. Dia memiliki banyak kata dan sangat agung. Namun, di bawah komandonya, ada beberapa wakil ketua balai. Xing Tianzun dan yang lainnya semuanya adalah Tianzun. Tanpa diduga, dalam camp Tiangong ini,
ada seorang tokoh tingkat Master Aula Wakil yang juga berlindung pada iblis. Pantas saja Tianzun Sengong harus berhati-hati, bahkan menyembunyikan beberapa orang saat merekrut putra suci. Formasi pecah, dan Qin Chen membawa Penatua Gusu dan dengan cepat meninggalkan formasi di Yuan Ronghuo. Hahaha, akhirnya aku lolos. Mata Penatua Gusu bersemangat, dan dia memandang gunung vulkan dengan tatapan muram, dan berkata dengan dingin, Qin Chen, tunggu, biarkan aku melarikan diri hari ini. Suatu hari nanti, aku pasti akan membuat tubuhmu hancur berkeping-keping. Setelah mengatakan ini, Penatua Gusu berkata kepada Qin Chen yang bertopeng, teman, terima kasih banyak, saya tidak akan melupakan kebaikan yang besar hari ini. Tidak perlu sopan, tapi aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Qin Chen berkata dengan ringan, dan tiba-tiba menepuk Penatua Gusu dengan satu tangan. Elder Gusu terkejut, buru-buru mundur, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Namun, dia terluka parah dan basis kultivasinya dipenjara. Bagaimana dia bisa menghindari telapak tangan Qin Chen, dan dia melihat telapak tangan Qin Chen menekannya. Kekuatan gelap yang kuat menyusup, dan luka Penatua Gusu mereda perlahan memperbaikinya, dia merasa lega. Setelah beberapa saat, luka tetua Gusu pulih sedikit. Tiba-tiba, raungan terdengar di kamp kerja, dan kemudian, di mana istana Gunung Vulkan berada, siluet itu terbang keluar dengan cepat. Tidak, aku ditemukan. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, aku harus kembali, kamu akan segera pergi dari sini. Selamat tinggal. Qin Chen tidak perlu berbicara, sosok Penatua Gusu bergetar, dia tidak sabar untuk pergi, dan dia menghilang di sini dalam sekejap. Nah Qin Chen, apakah kamu benar-benar membiarkannya pergi? Hong Huang Zulong berkata dengan sedikit heran. Dia berpikir bahwa Qin Chen hanya ingin meminta kata-kata dari pihak lain. Antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Mata Qin Chen berkedip, dan sosoknya berkedip sebelum menghilang. Apa yang terjadi? Kata sejumlah master terbang satu demi satu, menatap Gunung Huoshan. Di ruang tertutup istana Gunung Vulkan, Tetua Yehe dan orang kuat lainnya muncul satu demi satu. Setelah melihat bahwa ruang yang diblokir telah dibuka, Penatua Yehe buru-buru menerobos ruang dan melihat bahwa Penatua Gusu, yang seharusnya dikunci di sini, telah menghilang. Tidak, Penatua Gusu sudah pergi. Penatua Yehe berkata dengan suara dingin. Ekspresi para tetua yang hadir semuanya ketakutan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Penatua Gusu terluka parah dan tingkat kultivasinya dipenjara. Dia tidak bisa melarikan diri sendiri. Melihat bahwa staf tingkat tinggi dari pekerjaan surgawi akan datang, Penatua Gusu menghilang. Tidak lama kemudian, Qin Chen juga muncul di sini. Setelah mengetahui bahwa Penatua Gusu hilang, wajahnya juga menunjukkan keterkejutan. Dengar, orang ini pasti tidak pergi lama, kita harus menemukannya. Sekelompok orang, di bawah kepemimpinan Penatua Yehe, melihat sekeliling, dan langsung melompat. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke tempat di Yuan Ronghuo Arai rusak. Melihat formasi besar itu pecah, semua orang sangat terkejut. Ini adalah puncak dari formasi besar, yang diam-diam dapat menembus formasi besar ini. Apa asal muasal lawan? Sialan, temukan untukku, kata Penatua Yehe meraung. Saat ini, tidak ada artinya memblokir camp. Penatua Yehe dengan cepat meninggalkan camp dengan banyak ahli untuk mencari. Sayangnya, setelah beberapa jam, tidak ada jejak tetua Gusu yang dapat ditemukan. Kembali ke istana, kata Penatua Yehe tampak tegas. Sen Yan Dizun, kamu yang pertama mengeluarkan peringatan. Apa yang terjadi saat itu? Ucap Penatua Yehe melihat dengan penuh perhatian. Penatua Yehe, karena hal-hal akhir-akhir ini, saya merasa tidak nyaman, jadi setelah perbaikan rantai, saya datang ke sini untuk berpatroli, dan saya melihat sesosok tubuh bersembunyi di luar ruang tertutup. Dan segera meneriakinya, tetapi orang itu sangat cepat. Itu hilang dalam sekejap mata.
Ucap Yang Mulia Mandra berkata, apakah kamu yakin hanya ada satu orang di pihak lain? Penatua Yehe menemukan kunci masalahnya. Ya, Yang Mulia Mantra mengangguk. Penatua Yehe mengerutkan kening. Ini aneh. Jika seseorang menyelamatkan Penatua Gusu, maka itu pasti dua orang, bukan satu orang. Meskipun Penatua Yehe bingung, Yang Mulia Mantra adalah orang yang menemukan pelarian Penatua Gusu. Jika Yang Mulia Mantra tidak memperingatkan, semua orang akan tetap tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, Yang Mulia Mantra jelas bukan mata-mata. Jadi siapa itu? Selanjutnya, Penatua Yehe mengajukan pertanyaan. Setelah Venerable Mantra, Elder Tianxing adalah yang kedua tiba. Seharusnya tidak ada masalah. Belakangan, tetua lainnya juga datang. Di antara mereka, Qin Chen tiba paling lambat. Masuk akal bahwa Qin Chen adalah yang paling mencurigakan, tetapi identitas mata-mata Penatua Gusu diungkapkan oleh Qin Chen, mengatakan bahwa dia menyelamatkan Penatua Gusu, itu tidak mungkin. Pada akhirnya, Penatua Yehe tidak menemukan apapun. Di luar camp saat ini, Penatua Gusu mengubah beberapa arah dalam kehampaan, dan tidak berhenti sampai dia jauh dari camp kerja surgawi. Akhirnya lolos, aku harus membalas dendam ini. Ras iblis telah meminta saya untuk memantau jejak Qin Chen. Sekarang, Qin Chen akhirnya kembali ke camp, beritahu saja ras iblis, saya pasti memalukan. Penatua Gusu mengertakkan gigi. Dia mengguncang tubuhnya dan terbang menuju tempat tertentu. Sekarang dia kosong, bahkan tidak ada cincin penyimpanan, dan tidak bisa mengirim berita sama sekali, tetapi hanya bisa terhuyung-huyung. Saat ini Qin Chen kembali ke istana Yang Mulia Mantra. Qin Chen, bagaimana kamu tahu seseorang akan menyelamatkan Penatua Gusu? Yang Mulia Mantra memandang Qin Chen dengan tak percaya. Hehe, kamu tidak perlu tahu ini sekarang. Setelah kemana Anda pergi, apakah tetua Tianxing yang pertama tiba? Qin Chen bertanya. Itu benar. Yang Mulia Mantra berkata, saya melihat sosok, dan begitu saya berteriak, orang itu menghilang. Ketika saya menyusul, dia menghilang, dan kemudian Tianxing yang lebih tua muncul. Saya mengerti. Mata Qin Chen berkilat, dia sudah tahu bahwa Tianxing yang lebih tua pasti seorang mata-mata. Dalam beberapa hari terakhir, kamu telah mengatur camp kerja dengan baik, dan aku harus keluar. Kata Qin Chen. Keesokan harinya, semua orang memeriksa camp lagi dan menemukan bahwa Penatua Gusu benar-benar menghilang, dan satu-satunya cara untuk membuka blokade adalah dengan membuka camp. Penatua Gusu telah melarikan diri, dan tidak perlu terus memblokir berita. Sekarang, Penatua Yehe dan yang lainnya hanya bisa menunggu dengan cemas atas kedatangan para pemimpin puncak Tianjiao. Setelah membuka camp, Qin Chen meninggalkan camp Tiangong untuk pertama kalinya. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen mengeluarkan peta. Di peta ini, ada beberapa rute. Rute ini digunakan untuk mengangkut urat mineral dan senjata berharga setiap hari. Pada saat yang sama, Qin Chen menutup matanya, dan samar-samar, napas gelap bergema ratusan juta mil di kiri depan. Ke arah itu, Qin Chen membuka matanya dan melihat ke peta, mengungkapkan cahaya yang tajam. Jadi, seharusnya rute ini. Mata Qin Chen tertuju pada sebuah rute, dan ada cahaya dingin yang berkedip-kedip. 1 hari kemudian, di Benteng Tengen, ini adalah kota aliansi manusia. Di medan perang dari 10.000 ras, tuan dari 10.000 ras ditempatkan dan mendirikan camp besar, tetapi setiap camp besar didirikan oleh ras mereka sendiri, dan tuan dari ras lain secara alami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Untuk berdagang di antara 10.000 ras, beberapa kota kuno juga telah didirikan di medan pertempuran 10.000 ras ini. Kota-kota ini dibagi menjadi kota Renmeng dan kota Momeng. Seperti namanya, kota Liga Manusia adalah kota yang didirikan oleh aliansi manusia untuk pertukaran antara berbagai ras di aliansi manusia.